Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Company Ribbon ingin memperkenalkan program kami yang baru, yaitu Kepo Gaib. Company Ribbon Podcast Gaib. Ini yaitu menceritakan tentang pengalaman-pengalaman gaib, baik seorangan atau spiritual. Jadi dari itu kami kedatangan narasumber, yaitu Bang Arul, untuk menceritakan pengalaman gaibnya di Kota Pontianak. Oke, penasaran kan? Apapun ceritanya, dan jangan lupa like, subscribe, share di YouTube ini. Semoga dapat membangun Company Ribbon yang lebih baik. Oke, kencangkan atau jangan lupa menggunakan headset untuk mendengarkan kisah-kisah mistis maupun mitos dari narasumber kami. Oke, kami persilakan buat Bang Arul untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Bang Tatang. Kenalkan teman-teman, nama saya Fahrul Arisandi. Saya sekarang sedang bekerja di sebuah kantor notaris di Kota Pontianak. Jadi di sini saya akan menceritakan pengalaman gaib saya yang terjadi kurang lebih di tahun 2019 di sebuah gedung olahraga di kota ini. Pengalaman saya itu, kita saat itu sedang mengadakan sebuah event olahraga yang dimana saya bertugas sebagai seksi perlengkapan. Pada saat event itu, dalam eventnya itu mengadakan sebuah acara hiburan gitu. Jadi yang mengharuskan mematikan sebuah lampu, mematikan lampu gedung itu agar bisa menggunakan lampu-lampu istilah lampu par atau yang lampu sorot yang lainnya. Jadi pada saat itu saya bertugas awalnya berdua, diperintahkan untuk berdua mematikan lampunya. Cuman kebetulan karena lagi hektik, lagi ribet, jadi saya nggak sempat memanggil teman saya dengan sangat terpaksa, atau ya karena keadaan juga pada saat itu lelah juga untuk lari ke sana sini memanggil teman. Ya udah, saya langsung aja pergi ke sebuah ruangan di gedung itu, ruangan lampu ya. Kelistrikan lampu, ya? Ruangan listriknya. Sendiri ya? Sendiri untuk mematikan lampu itu. Jadi berbekal senter saya menuju ruangan itu, dan tepat waktu saat diharuskan untuk mematikan lampu itu, saya matikanlah lampu gedung itu. Otomatis gedungnya itu gelap sekali kan. Selang sekitar semenit acara pun dimulai kan, hiburannya dimulai. Saya masih standby di situ karena diharuskan untuk menghidupkan lagi lampunya. Saya standby di situ, perasaan saya kok nggak enak gitu kan. Bulu kuduk pada berdiri semua, merinding, dinginnya juga beda. Posisi saya saat itu di ruangan itu ada kaca, dan di belakang di bagian stop kontak listriknya itu di sebelah kanan saya. Jadi setelah saya mematikan, saya fokus ke kaca. Secara nggak sengaja di sudut mata saya, di ujung sudut mata sebelah kanan saya ngelihat sebuah sosok perempuan, rambutnya panjang, ketutup, mukanya ketutup, rambutnya panjang, bajunya putih, lusuh. Ya, ini dari sudut mata saya ya, itu berdiri di arah belakang pintu keluar dari ruangan itu, berdiri di depan pintu itu. Saya pikir teman saya kan, yang menunggu, yang awalnya berdua itu. Cuman anehnya kan, pada saat diperintahkan itu saya dengan kawan saya yang laki-laki. Oh gitu. Tapi anehnya di situ kok yang menunggu di situ perempuan. Ya. Akhirnya setelah sekian lama, bulu kuduk udah merinding, dan kebetulan saya juga capek ya, bodo amat lagi. Ya mungkin dia mau nemenin gitu. Ya udah, akhirnya senternya dari awalnya saya senter ke depan ke arah lampu listrik itu, stop kontak listrik itu, saya senterin ke belakang dan saya menghadap ke depan. Itu kurang lebih sekitar
45 menit. Dari sudut mata saya dia itu berdiri aja diam di situ. Oh, Nah, gitu. selama 45 menit sampai lampu dihidupkan. Setelah lampu dihidupkan, saya berbalik, nggak ada, Udah hilang. udah hilang. Udah hilang. Oh, berarti gini, Bang ya. Berarti kalau di dalam ruangan itu apabila stop kontak itu sudah dihidupkan, lampu juga hidup, terus tapi di dalam ruangan itu juga tidak ada penerangan. Iya, emang tidak ada Oh, emang lampu tidak juga ada lampu untuk juga ya? menerangi ruangan itu. Mesti harus pakai senter ya, tapi untuk ngilangi rasa ketakutan dan merinding, makanya Bang Arul ini melihat ke arah stop kontak itu, sedangkan senter cahaya senter terus menembak atau nyinari di lampu, Iya, benar. di pintu ya Bang ya. Itu Bang ya. Kan sedangkan apa mungkin waktu itu tuh Abang tuh sendirian pergi ke tempat kelistrikan itu, yang kawan yang udah ditugaskan itu nyusul. Kebetulan kawan itu setelah saya tanya, setelah acara itu selesai kan, saya tanya, ada nggak tadi ke ruang listrik? Dia bilang nggak ada. Dia fokus ke penonton tadi, nggak ada kemana-mana. Di situ lalu ya kembali lagi bulu kuduk saya berdiri lagi di situ. Berarti memang benar ya, bahwa memang dulunya di sana waktu saya mengikuti salah satu IO juga di GOR, waktu itu di GOR ya, di GOR Kota Pontianak itu, memang di tempat itu memang ngeri. Saya pikir kejadian seperti itu tuh di daerah WC ya, tapi ini langsung di tempat kelistrikan. Ya kebetulan tempat listriknya itu di atas dan WC-nya itu di bawah. Oh, Nah, oh seperti itu. Ya. Iya, saya pikir kan karena dulu pernah sedikit pengalaman gaib saya waktu masuk ke GOR itu tuh, memang ada di WC itu saya pernah lihat sosok perempuan gitu, satu perempuan. Tapi rupanya beliau ini langsung bertemu di tempat stop kontak lampu. Oke? Kalau boleh tahu untuk wajahnya tuh kayak nampak nggak sekilas? kebetulan nggak saya lihat wajahnya karena ketutup rambut. Itu bagian depannya itu ketutup rambut. Benar-benar rambutnya itu panjangnya sampai ke bawah, ke lantai itu, ke lantai. Dan cuman kelihatan bajunya itu kayak Lusuh. putih, Lusuh, gitu. ya? Di balik-balik rambutnya saya ngeliat kan. Jadi Bang Arul ini kejelasan sosok itu tuh, Bang Arul tembak ke center nampak masih. Masih ada. Yang Dan- itu anehnya kan. Biasanya ya yang saya tahu kan, kalau kita kasih penyinaran itu kan ya hilang. Hilang. Apa. Tapi ini lucunya masih ada. Cuman kayak cahayanya itu nggak kena ke dia gitu. Bias Ya, cahaya. iya, kayak bias Bias gitu cahaya. cahayanya. Tapi keberadaan sosoknya memang benar-benar ada di sana. Kalau masalah benar ada, ya saya ngelihat sendiri dari sudut mata saya, dia berdiri di situ. Berarti memang benar bahwa saya dulu juga seperti itu, melihat dari WC, rupanya WC itu di atasnya, di tingkat 2 atas itu tempat stop kontak lampu. Ya mungkin bahwa itu tuh memang benar keberadaan sosok kuntilanak itu ya. Selama perjalannya acara itu kayak gimana lah? Apakah ada dari kawan-kawannya yang kemasukan atau ada gejala-gejala gitu dari itu? Oh, selama itu sih kejadian janggal sih lumayan juga kan. Ada juga teman yang ngelihat juga di WC itu, ngelihat dia ya, yang kita sebut pocong lah kan. Dia ada ngelihat sosok pocong di WC dan kebetulan beda tempatnya. Kalau pengalaman saya itu di ruang listrik di pojok sebelah kanan dari gedung olahraga itu, kalau teman saya itu ngelihatnya yang di pojok sebelah kiri tapi di WC-nya. Dia ngelihat sesosok pocong di situ berdiri. Pas pada saat mati lampu itu, dia ngelihat dari kejauhan. Tapi di pas hari itu juga? Iya, hari itu juga. Cuman kalau untuk kemasukan apa nggak ada. Kebetulan nggak ada. Luar biasa, mantap dah. Jadi pas hari itu memang tepat waktunya kan. Jadi Bang Arul ini melihat di sisi atas pojok untuk kelistrikan, sedangkan di bawah penampakan sosok perempuan, sedangkan di bawah temannya juga melihat di WC sebelah kanan melihat sosok astral pocong. Jadi memang di GOR itu, gedung olahraga itu di sana memang terkenal memang angker karena ada sering menampakkan diri seperti itu. Mungkin
Bang Arul punya pengalaman-pengalaman lain atau berbekas dari penglihatan Bang Arul itu, dengan mata Bang Arul itu bertemu sosok itu, akhirnya bisa melihat lagi dengan sosok yang lain. Ya kebetulan setelah kejadian itu saya apa ya, ibarat mulai bukan bisa ya, tapi lumayan sering juga ngalamin kejadian janggal juga, kayak ya tiba-tiba ngelihat sosok, ngelihat sekelebat apa itu setelah kejadian itu. Salah satunya ya pada saat saya kerja di kantor, kan waktu itu kebetulan lembur malam di kantor, jadi lagi ngetik di komputer, saya tiba-tiba nyium bau bangkai gitu, kayak bau bangkai gitu kan, lagi ngetik bau bangkai, aneh juga di kantor. Kebetulan kebelet juga kan, jadi saya ke toilet, tapi aneh, bau bangkainya nggak ada di luar ruangan itu, nggak ada di toilet, nggak ada. Nah balik lagi setelah dari toilet itu, duduk ngetik lagi, ada lagi bau bangkai itu. Cuman sosoknya saya nggak tahu nih apa, nggak nampak ya sosoknya ya, nggak menunjukkan diri. Tapi ada timbul penasaran nggak? Ya penasaran juga, cuman kebetulan lagi sendiri di kantor ya, penasaran saya juga nggak berani kan berharap dia muncul, makanya ya udah bodo amat lah sambil ini. Cuman yang nggak tahannya itu ya bau bangkainya itu, sampai mau nggak mau pakai masker. Iya gitu. Itu kejadian itu pukul berapa malam? Itu tahun 2020, bulan akhir, bulan November nggak salah. Itu jam 8 atau sekitar jam 9 malam. Saya lagi lembur di kantor itu, lagi ngetik. Biasa. Tapi waktu pas Bang Arul ngetik, di dekat itu tuh kayak ada sosok bau bangkai itu kan dia menyerupai sosok. Tapi kan memang kalau namakan mayat atau setan itu biasanya memang bau-bau bangkai itu memang, atau bau kotoran-kotoran sampah itu biasa sangat sensitif sekali. Jadi kalau misal memang biasanya kalau ada bau bangkai di dekat itu, artinya sosok itu di dekat kita. Walaupun kalau misalnya memang kita berjalan keluar dari ruangan itu, terikut sosok itu, bau bangkai itu, artinya sosok itu, astral itu mengikuti terus. Nah, tapi pada saat Pak Arul melihat di dalam ruang untuk ngetik komputer itu, di situ terdapat, sedangkan keluar dari ruangan itu tidak ada. Artinya dia stay, bentuk setan mungkin stay di situ, kan gitu, Mbak Erna. Jadi setelah Bang Arul sampai mencium bau bangkai itu berapa lama? Itu selama saya di situ. Jadi selama saya mengetik itu luar biasa sekali bau bangkai. Menyengat. Berapa lama? Juga, cuman ya perasaan pengen muntah itu ada. Pengen muntah karena ya kayak di bau bangkai itu disimpan di bawah hidung gitu. Itu di hari itu atau hari selanjutnya dikenal? Di hari itu. Di hari itu ya. Di hari itu. Jadi selama saya di situ aja bau bangkai. Jadi selama lembur itu ngetik, selama itu juga bau bangkai. Cuman kalau perasaan, memang kayak ada perasaan ada orang gitu ngeliatin gitu, kayak ada perasaan siapa nih yang ngeliatin gitu. Cuman ya karena bau bangkai itu udah bodo amat lah daripada ini, ya saya nggak peduli ya masa yang ngeliatin. Iya. Berarti mikir berkas itu udah deadline pagi ya? Iya, kebetulan gitu ya, mikir deadline. berkas beliau ini ya. Jadi salah satu pemuda yang berani juga beliau ini. Jadi selang dari penciuman bangkai itu berapa lama durasi Bang Arul meninggalkan gedung? Kebetulan itu 2 jaman. 2 jaman. 2 jaman saya itu. Mungkin kalau di dalam ruangannya itu saya cuman sejaman juga ya, karena saya juga nggak tahan kan, kebetulan ke toilet juga, terus kebetulan saya juga keluar dari ruangan juga merokok. Nah kebetulan pas di luar ruangan nggak ada sama sekali baunya, masuk lagi bau lagi. Jadi ya penetralnya ya udah mau muntah-muntah juga, netralnya saya keluar merokok dulu, ngilangin takut ya, sambil ngilangin takut. Iya betul. Jadi teman-teman, pemuda atau Bang Arul ini memang sangat berani. Jadi intinya itu demi berkas, karena berkas itu paginya harus dipakai, harus diakad ya, biasanya kalau di notaris ya. Jadi nggak peduli mau sosok apa, sosok astral apa, nggak peduli. Bau bangkai itu pun juga nggak peduli. Yang penting berkas selesai.
Yang Tapi lebih besok paginya itu kayak gimana? Baunya yang itu Iya, baunya hilang. Begitu paginya ke kantor lagi, ke ruangan, nggak ada sama sekali baunya. Jadi emang cuman itu. Padahal hari-hari sebelumnya atau hari setelahnya itu saya pernah juga lembur, nggak ada. Cuman kebetulan hari itu, dan kebetulan itu hari Kamis. Malam Jumat berada Memang ya. kebetulan hari Kamis malam Jumat. Iya, Nah iya. hari itu aja, hari-hari lain nggak ada, sama sekali nggak ada. dapat Luar biasa. hadiahnya. Iya. Dia ya, malam Jumat ya. Minimal ya lumayan lah temanin gitu kan. Iya, iya. Tapi nggak gitu juga. Iya gak juga gak kali. Oke, itu pengalaman Bang Aru selama di kantor ya. Oke teman-teman, tadi Bang Aru juga udah menceritakan pengalaman gaibnya di gedung olahraga di Kota Pontianak serta di kantor tempat beliau bekerja. Oke, Bang Arul ada lagi yang bisa diceritakan oleh kepada teman-teman? Ya, kalau masalah pengalaman ya mungkin yang lebih impact itu cuma dua itu ya kalau buat saya ya. Maksudnya, kalau yang pengalaman lainnya ada, cuman menurut saya ya mungkin nggak terlalu lebih biasa lah gitu. Ya sekelebat aja gitu yang lain. Kalau sekelebat-sekelebat ya sering beliau melihat ya. Sedangkan di kantor beliau juga ada sosok-sosok itu, ada. Cuman saya pikir ya beliau saja yang bisa merasakan, tapi orang lain juga bisa merasakan keberadaan itu karena dia membuat dia nampak atau sosok itu nampak muncul karena ada penasaran juga di dalam hati oleh manusia itu sendiri. Jadi energi oleh manusia itu positif terkumpul, akhirnya dia bisa menampakkan diri. Tinggal dikembalikan lagi apakah manusia itu bisa tahan mental atau dia lemah, akhirnya dia bisa kerasukan. Seperti itu biasa itu terjadi di wanita. Oke teman-teman, solusi atau saran untuk menghilangkan rasa ketakutan itu dari Bang Arul ini, yang pertama dia nggak peduli, yang penting acara lancar ya. Beliau salah satu IO juga, anggota IO. Jadi di gedung olahraga itu yang penting acara lancar, yang penting harus sampai tugasnya harus dijalankan. Sedangkan cerita yang kedua itu pengetikan di kantor, yang penting berkas, yang tidak peduli masalah sosok astral setan atau apapun, dia yang penting berkas. Luar biasa juga dia mampu bertahan pada saat diuji nyali sama sosok astral itu langsung dengan bau-bau bangkai, tapi beliau nggak peduli, bodoh amat ya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, and subscribe kami di Company Ribbon. Tunggu ke acara kami selanjutnya dengan narasumber yang berbeda untuk menceritakan pengalaman-pengalaman gaib di sekitarnya, baik dimanapun Anda berada. Oke teman-teman, acara ini juga disponsori oleh Notaris Kota Pontianak Aditya Firman Saputra, Led James Land, salah satu perumahan di Paris Haji Husin 2 di Pontianak, serta Kopi AS. Ini paling enak, salah satu kopi paling terkenal di Kota Pontianak. Silakan diorder ya. Oke teman-teman, dan terima kasih Bang Arul yang sudah menyempatkan diri untuk menjadi narasumber kami. Semoga Bang Arul juga mendapatkan lindungan dari Allah SWT ya. Jangan sampai hal yang gaib-gaib seperti itu bisa terulang kembali dengan Bang Arul gitu. Kalau bisa sosok-sosoknya itu ya bukan sosok-sosok astral, tapi sosok pendatang baru, yaitu pendamping. Jangan sosok astral yang lain atau sosok mantan, tapi sosok pendatang baru yang bisa dijadikan pendamping hidup gitu ya. Teman-teman, kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, serta yang lebihnya kita serahkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam. Oke teman-teman, jangan lupa nonton kembali podcast Kepo Gaib, Company Ribbon Podcast Gaib Experience. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.